Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Pak Ustadz Taufik Damas di acara Jadi Gini Pak Ustadz di Main TV. Nah, di episode kali ini masih suasana bulan puasa. Saya mau nanya-nanya soal zakat nih. Kebetulan saya belum bayar zakat. Ya, siap. Makanya saya mau nanya nih tentang zakat fitrah. Gitu Ustadz. Sebetulnya sih pertanyaannya ini saya ngerekam perdebatan orang beberapa tahun lalu tentang apa zakat fitrah dan tradisi yang berbeda-beda. Misalnya gini, kayak di Indonesia itu kan zakat fitrah orang boleh pakai duit. Saya biasanya bergampang pakai duit gitu misalnya, atau boleh pakai beras misalnya. Nah, sementara di tempat lain ada yang makanan pokoknya bukan beras, misalnya gitu. Oh, ada yang kurma, katanya Nabi itu kan katanya kurma, gandum. Dan lain sebagainya. Ada tempat. Nah, sebetulnya ini diatur nggak sih Ustadz? Apa yang mesti dizakatkan itu dalam bentuk apa untuk fitrah ini konteksnya? Baik, zakat fitrah itu pertama hukumnya wajib buat setiap individu. Bahkan kalau pada malam takbiran itu ada bayi baru lahir, nah itu dia harus dibayarkan zakatnya oleh orang tuanya. Iya. Nyetor langsung. Zakat fitrah. Jadi setiap individu itu kaya miskin itu ya wajib berzakat. Nah, di Indonesia orang bayar zakat fitrah ya tentu pakai beras. Betul. Kenapa pakai beras? Karena di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan bahwa zakat fitrah itu dibayarkan bikuti qaumihi, dengan makanan pokok masyarakat setempat. Iya. Jadi ini menarik. Zakat fitrah ini bagian dari rukun Islam, tapi di dalam praktiknya itu sudah ada unsur budaya. Dibuka tuh ruang itu ya. Nah, maka dikenallah dalam kaidah fikih itu al-adat muhakkamah. Jadi tradisi itu bisa dijadikan landasan hukum. Maka kita bayar zakat pakai beras. Ya kan, karena apa? Ya makanan kita sehari-hari beras. Betul. Gitu loh. Bukan kurma, bukan samin, bukan juga gandum, bukan. Jadi masyarakat manapun makanan pokoknya apa, itulah yang dia bayar. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Hitungannya beda-beda mungkin ya. Adapun kemudian boleh nggak pakai duit, pakai uang gitu. Nah itu ada perbedaan pendapat. Kalau madhab Imam Abu Hanifah itu boleh. Ya terserah orang mau bayar zakat pakai beras atau pakai uang itu terserah. Nah yang terpenting juga dalam hal ini biasanya kan setiap mau hari raya Idul Fitri, entah di masjid, di yayasan, adalah pembentukan panitia zakat. Nah ini saya anjurkan ini. Panitia itu harus mengerti betul fikih zakat. Gitu. Oh iya. Harus mengerti, karena ini kan ibadah mahdhoh ini. Yang ada di dalam rukun Islam. Betul. Maka pelaksanaannya itu harus hati-hati. Jangan panitia zakat tapi nggak ngerti fikih zakat gitu. Ada ya? Ya mungkin ada. Karena kan kalau kita lihat kadang-kadang pembentukan panitianya itu ya serampang aja, siapa aja yang mau gitu loh. Harusnya tidak boleh. Orang jadi panitia zakat yang disebut dengan amil ya harus ngerti fikih zakat. Sehingga ada kehati-hatian. Emang Ustadz, kenapa Ustadz sampai ngomong gini? Apakah pernah ada kasus yang penyimpangan misalnya yang bikin Ustadz, ini orang nggak ngerti zakat nih, nggak ngerti fikih zakat? Ya kemarin itu di media sosial tuh beredar itu surat edaran di satu wilayah di Jakarta itu meminta orang membayar zakat di tempat tertentu. Dan ada minimalnya bayar zakatnya harus 3 orang dan lain. Wah nggak boleh. Bahkan saya secara pribadi Pak, menganjurkan orang tuh bayar zakat sendiri-sendiri. Jangan menyerahkan ke panitia ke yayasan langsung gitu. Ya. Karena apa? Prinsip zakat itu adalah sambung hati antara muzaki dengan mustahik. Jadi bukan cuma sekedar benda yang kita serahkan sebagai zakat, tapi juga ada sambung hati. Muzaki melihat wajah mustahik, mustahik melihat wajah muzaki. Gitulah. Karena apa? Tujuan zakat itu adalah mensucikan jiwa, mensucikan diri kita kan. Maka harus dilakukan itu secara serius sesuai kaidah-kaidah fikih yang berlaku. Tidak boleh sembarangan. Nah daripada kita menyerahkan, kita nggak ngerti siapa orang yang menerima, mendingan bayar zakat sendiri-sendiri aja. Toh di sekitar kita mungkin sekali ada orang-orang yang butuh betul. menerima zakat itu. Lebih-lebih kalau kita punya saudara yang kita lihat umpamanya
ya kekurangan, serahkan zakat kita kepada dia. Tapi ya jangan cuma zakat, tambahin sodakoh gitu lah. Ibaratnya kalau ngasih beras ya tambahinlah uang buat beli daging, buat bikin ketupat gitu lah. Momennya bagus. Ya tambahannya itu namanya sedekah kan. Zakatnya sih ada takarannya gitu. Oke. Nah Ustaz, tadi kan Ustaz bilang ini kayaknya kok penting banget zakat fitrah ini, orang bayi baru lahir malam itu juga harus. Ya. Iya. Kok sepenting ini memang posisi zakat fitrah ini apa sampai? Rukun Islam. Iya, rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Haji bagi yang mampu. Zakat itu rukun Islam. Maka pelaksanaannya itu harus sesuai dengan fikih gitu. Jangan main-main. Jangan main-main. Jangan sampai orang kemudian nggak sah zakatnya. Iya. Walaupun kadang-kadang itu tanggung jawab panitia. Makanya panitia itu harus orang yang ngerti fikih zakat. Jadi saya menganjurkan dimanapun, mau di masjid, di yayasan, di musola, ketika pembentukan panitia zakat itu ada semacam briefing singkat tentang fikih zakat supaya mereka paham. Ada yang mengarahkan ya. Bagaimana cara sah berzakat itu sesuai madhab masing-masing. Bisa sah nggak sah gitu Ustaz ya? Iya dong, kalau dilakukan dengan cara serampangan tidak Contohnya sesuai. Gimana? Gini, rukun Islam itu dari syahadat, sholat, puasa, zakat itu melahirkan fikih. Ya kan? Sholat tidak pakai fikih ya nggak sah. Ada tata caranya. Ada tata caranya. Haji nggak pakai fikih nggak sah. Umroh nggak pakai fikih nggak sah. Zakat juga nggak pakai fikih nggak sah. Berapa ukurannya? Kepada siapa harus diserahkan? Kan begitu. Itu kan fikihnya jelas. Kapan diserahkan? Batas akhirnya kapan? Itu harus betul. Loh. Nah ini iya betul mungkin Ustaz ya. Kalau di itu daftar mustahik atau yang berhak menerima zakat itu kan ada beberapa. Iya. Ini jangan sampai ada orang yang merasa paling berhak itu amilnya gitu. Iya. Karena takutnya kayak begitu kan. Tapi ini mustahiknya dapatnya dikit, amilnya dapatnya banyak. Nah ini repot ini. Janganlah yang begitu-begitu. Ayo kita kembali kepada ajaran agama bahwa tujuan zakat itu untuk membantu orang gitu loh. Jangan mengambil keuntungan-keuntungan dari ibadah yang dilakukan orang. Dan itu bahaya itu. Tanggung jawabnya begitu. Ustadz, untuk zakat fitrah ini ada menurut saya agak sisi menariknya kayak ditekankan ini. Kayak misalnya gini, saya pernah dengar cerita tentang orang yang nanya, saya wajib zakat, bayar zakat. Kalau besok lu masih bisa makan, istilahnya gitu, lu wajib bayar. Iya. Kecuali lu nggak ada, kecuali kamu tidak punya makanan lagi di rumah baru kamu berhak menerima. Kok sampai segitunya Ustaz? Detail banget tuh. Iya memang. Karena itu disebut zakat jiwa. Jadi setiap orang itu status ekonominya apapun harus mengeluarkan zakat. Tapi ya alhamdulillah lah kalau di Indonesia nggak ada lah orang yang nggak punya sama sekali untuk mengeluarkan zakat yang uangnya mungkin sekitar 45 ribuan. Kalau beras ya 3,5 liter sesuai dengan nilai atau harga beras yang biasa dia makan. Kalau biasa makan beras yang harga 10 ribu ya belilah beras yang harga 10 ribu. Nah Ustadz, untuk panitia atau amil zakat yang mengumpulkan zakat dari berbagai pihak, sebetulnya itu prinsip distribusinya gimana sih yang baik? Saya berangkat dari kasus nih Ustadz ya. Saya pernah misalnya di dekat rumah saya ada masjid ngumpulin zakat fitrah, tiba-tiba ada orang dari tamu dari mana-mana gitu ya, yang daerahnya jauh, minta ke sana. Saya dari Banten. Ini saya di Bekasi kasusnya. Banten Bekasi kan jauh. Ya. Datang terus minta saya boleh dong dapat zakat fitrah dan lain sebagainya. Kayak gini nih dianjurkan nggak sih Ustaz? Zakat fitrah itu serahkan ke orang-orang terdekat. Ya. Tetangga dulu. Tetangga. Gitu. Prinsipnya ya memang kalau di dalam Al-Qur'an ada ya. Namanya asnaf, 8 kelompok orang. Orang miskin, fakir, anak yatim, ibnu sabil, orang yang jihad di jalan Allah. Nah kalau di zaman sekarang itu bisa kita kontekstualisasikan jadi satu standar aja. Siapa? Orang miskin, udah. Orang miskin aja. Nah ketika kita menjadi panitia zakat, ya harus dicek itu orang miskin di sekitar kita. Kalau kita di masjid, ceklah orang miskin di sekitar masjid itu. Berikan kepada dia, jangan yang jauh. Dan orang yang jauh datang minta zakat itu tidak beradab. Oh, tidak beradab? Iya dong, ngapain lo jauh-jauh minta zakat kemari? Emang di kampung lu nggak ada yang bayar zakat? Gitu loh. Ya ini kan bikin orang jadi curiga, jadi ngapain jauh-jauh kayak dia nggak punya masjid aja di tempat itu kan? Kayak nggak ada panitia zakat di sana. Nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak diajukan. Zakat kita kumpulkan, serahkan kepada orang-orang terdekat. Yang istilah Al-Qur'annya itu dawil kurba. Orang-orang yang punya hubungan dekat. Hubungan dekat ini bisa hubungan karena darah, bisa hubungan karena pergaulan sehari-hari. Jadi interaksi sosial kita, baik di rumah, di kampus, di tempat kerja gitu. Itu namanya dawil kurba.
Ustadz, ini kan kalau di fikih biasanya orang itu belajar fikih perdebatannya nih, kita bikin skenario-skenario yang ekstrim dalam fikih untuk menguji sebuah ini. Misalnya begini contohnya, seandainya satu komplek itu saya jadi panitia zakat fitrah, semuanya bisa bayar zakat. Terus untuk jangkauan yang kira-kira setiap hari kita lihat itu ternyata nggak ada orang yang berhak menerima zakat karena sanggup kaya semua. Orang kaya semua. Kira-kira diapain tuh? Ya, carilah kampung sebelah. Lebih jauh lagi. Iya. Yang kira-kira memang banyak orang miskinnya, kita kasih zakat kepada mereka. Oke. Gitu. Jadi justru kalau kita punya kelebihan itu tanggung jawabnya lebih gede tuh nyarinya tuh ya. Iya. Yang pasti harus disalurkan. Disalurkan harus disalurkan kepada mereka yang berhak. Standarnya orang miskin. Udah titik. Standarnya orang miskin. Berikanlah zakat itu kepada mereka. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz ini soal zakat ini kira-kira menarik, apalagi juga input tadi tentang harusnya panitia zakat itu ngerti zakat. Ngerti fikih zakat. Ngerti fikih zakat. Iya. Setidaknya ada yang ngarahin lah yang Ada jelas yang ya. ngarahin, Iya. iya. Karena ya itu tadi bener ya. Ngaji dulu, ngaji fikih zakat. Iya. Ini soal syariat. Iya, sehari cukup lah itu. Oke. Soal ini Bukan cuman ini bagian dari rukun Islam. Iya, Rukun gitu. itu artinya sesuatu yang sangat penting gitu. 5 itu iya. esensial lah Esensial. kira-kira. Oh. Dan itu bisa sah, bisa nggak sah gitu. Itu Iya, bahaya. bahaya. Gitu. Oke Pak Ustadz, saya banyak dapat input menarik nih soal zakat jadinya setelah obrolan selama kurang lebih 10 menit ini. Nah, tapi mungkin kita harus akhiri episode kali ini. Kita ketemu lagi di acara Jadi Gini Pak Ustadz dalam episode selanjutnya di Main TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.